Untuk kalian yang takut ke Hong Kong karena interminute ya, atau yang kalian bilang di komen riskan di interminute lah, resikonya di interminute lah. Nah, ada pakarnya. Dari Hong Kong udah pengalaman 10 tahun. Iya. Nah, Cez Cindy, kenapa banyak anak yang belum ke Hong Kong kok takut sekali di interminute kalau mau ke Hong Kong? Sedikit info untuk teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin nanti atau kapan pengen pulang ke Indonesia, ke bandara khususnya ya. Kita dari tim Suara TKI, Travel Suara TKI siap untuk menjemput teman-teman. Jadi kita sistemnya di charter, kita tidak perlu menunggu orang banyak, tidak perlu harus penuh, tidak perlu harus berdesak-desakan. Jadi sekali ada orang telepon, kita jemput, langsung ambil, langsung dihantarkan ke rumah. Jadi tidak sampai harus nunggu berapa orang. Jadi cukup satu orang, siapa yang menelpon, kita langsung jemput, langsung hantar pulang ke rumah. Di situ bisa tidur nyenyak, bisa full AC, full musik, dan full wifi ya. Jadi kalian otomatis pengen ngabari keluarga atau gimana, di situ di mobil saya juga ada wifi. Nah, jadi sini untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa Travel Suara TKI, silahkan hubungi nomor WA di bawah ini. Oke, kita tunggu. Sebenarnya interminute nggak di interminute itu tergantung anak-anaknya sendiri ya, gimana cara menghadapi majikannya. Nah, seperti biasa kadang mungkin di interminute lawan takut di interminute itu karena satu, mungkin komunikasi, bahasa kurang. Karena kadang majikan orang Hong Kong itu kan mintanya cepat-cepat. Kadang mungkin anaknya nggak mudeng di ini, majikan kesel, atau ada bisa satu komunikasi ya. Kadang susah majikan, kan kita sebelum ke Hong Kong makanya kita harus ada wajib bisa bahasa biar tidak ada miskomunikasi antara majikan sama cece-nya. Jadi nanti biar apa yang dikasih suruh majikan kerjain, anaknya bisa nangkep. Jadi nggak salah paham, karena nggak semua majikan di Hong Kong itu bisa sabar menghadapi kita atau mengajari kita. Jadi utama itu kalau misalnya takut di interminute itu sebenarnya enggak lah, tergantung kita sendiri. Kalau kita memantapin mental kita, kayak misalnya komunikasi bahasa kita bisa, terus kita tahan misalnya banyak senyum lah intinya ya. Senyum juga, anak kadang bisa di interminute karena mungkin kurang senyum. Terus Kalau misalnya nih memang anaknya dari Cez Cindy di interminute, Cez Cindy ngelakuin apa? kalau anak-anak di kita, nah kalau misalnya di interminute kita pasti biasa akan mencarikan majikan lagi, tapi dengan catatannya di interminute karena apa? Nah, misalnya kalau anaknya yang sendiri bandel, mencuri atau apa, itu biasa kita nggak cariin majikan. Kalau anaknya misalnya dikasih tahu ngeyel, memang udah salah tapi masih dilakuin, itu kita nggak bisa bantu. Karena, nah kalau misalnya anaknya cuman kayak komunikasi, misalnya miskomunikasi atau majikan bilang ini anaknya nggak bodoh lah atau nggak bisa lah, itu kita masih bisa bantu cari majikan. Karena itu semua majikan itu kan beda-beda ya, beda-beda. Jadi nggak bisa kita satuin, kita dengar semua majikan ngomong apa kita dengerin, nggak. Kita kan bisa ada penilaian sendiri bagi kita bisa bantu cariin majikan. Jadi kalau misalnya kan Cez Cindy udah berangkatin ribuan pekerja lah ya ke Hong Kong ya. Perbandingannya itu di interminute itu berapa banyak sih sebenarnya? Kalau di agent kita sama di PT kita itu bandingnya dikit sih, cuman kayaknya cuma 1% nggak, 10% lah, nggak banyak selama 10%, ini. nggak nyampe 10%, 10% Nggak sampai. berarti 100 ada 10 gitu. Iya, Dari 100 orang ada 10. iya, nggak banyak kita. Ya, jadi intinya gini guys, kalau misalnya di PT Indonya Cez Cindy ya, itu kalau kalian di interminute, dari Cez Cindy sendiri akan tetap mengusahakan kalian untuk mendapatkan majikan baru, ya akan diusahakan untuk dapat pekerjaan baru. Asalkan kesalahannya itu dari majikan yang nggak mau gitu loh. Tapi kalau misalnya memang kesalahan dari kalian dan kalian keterlaluan, kelihatan batas, ya mungkin ya nyerah juga ya sebagai agensi atau sebagai PT Indonya ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang namanya interminute bukan horor ya. Bukan, Nggak usah ditakutin ya. Karena ada lagi yang lebih mengerikan. Kalau di Taiwan itu sekarang majikan agensi bebas memulangkan pekerja ya. Mereka juga bisa memaksa kalian untuk dipulangkan yang dari Taiwan, dan sekali dipulangkan tiket mesti beli sendiri, masih harus kena pajak, mesti kena denda. Kalau misalnya sampai nggak habis sekitar 10 juta sampai belasan juta ya agensi nggak bakal puas gitu loh. Nah kalau di Hong Kong beda kan, interminute tiket dibelikan, ya kan, diputusin kontrak sepihak, tiket dibelikan, kalian nggak usah keluarin duit, utuh gaji kalian tuh dibawa pulang ke Indonesia, ya seperti itu ya.
Jadi perbedaannya ya kalian, sekarang ini nggak perlu takut lagi yang namanya horor-horor interminute ya. Di Hong Kong itu udah nyaman. Ya, yang penting kalian ke Hong Kong bukan buat manjain diri ya, bukan buat main, bukan buat jalan-jalan ya, tapi buat kerja cari cuan. Nah, kalau ngerantau di negara orang memang sulit. Pokoknya ingat ya, dengan itu di interminute apa enggak di interminute itu sebenarnya tergantung anaknya, tergantung kita gimana menyikapi majikannya. Nah, biar kalian nggak takut di interminute atau gimana, makanya kalian selalu, saya saranin ke anak-anak kita selalu komunikasi sama kita agent. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian bisa komunikasi sama kita dulu. Jadi jangan terlalu banyak dengar-dengar info-info dari luar gitu loh. Jadi lebih baik kalian cari ke solusi yang tepat lah, cari ke solusi ke yang bersangkutan, yang bisa memberikan solusi ya, seperti Nah. agensi di Hong Kong atau PT Indo yang memberikan ke kalian ke Hong Kong. Nah itu. Cari solusinya yang tepat gitu, Iya. jangan sembarangan cari solusi, karena mereka di luar mereka kan nggak tahu situasi yang kamu hadapin. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada masalah di majikan, tolong komunikasi dengan kita. Jadi kita siap bantu, kita siap mendengarkan, ya. Nah, Itu benar. intinya sih, jangan ambil tindakan sendiri lah gitu. Benar. Jadi kenapa saya juga memilih untuk mempromosikan PT-nya CS Cindy, karena memang dari sikap ya dan cara pemberangkatan ke Hong Kongnya para pekerja ini diperlakukan secara istimewa dan beda banget ya. Jadi nggak lepas tanggung jawab, walaupun udah berangkat ke Hong Kong tetap masih ada tanggung jawab dari PT Indo dan agensinya, walaupun kalian nggak bayar ke mereka lagi ya. Kalau di Taiwan kan kalian mesti bayar tuh tiap bulan, tapi udah bayar tiap bulan mereka tetap nggak mau peduli, nggak respon, nggak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab. Kalau di sini ya CS Cindy nggak akan melepaskan tanggung jawab walaupun nggak dibayar ya, seperti itu ya. Nah oke, kalau gitu terima kasih loh CS Cindy. Ya, sama-sama Kohan. Oke, yuk.